Udah 5 ya? Udah berapa nih hadirin? 5. 5 atau 4? 5. Satu zikir. Sesiapa yang membaca zikir ini, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, dan Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan zikir ini juga dibaca Nabi SAW tiap kali beliau mau memulai aktivitasnya. Diulang bareng-bareng, saya sekali, hadirin sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca, diamalkan, didawamkan, dirutinkan, disebarluaskan. Tadi keluar rumah ada yang baca ini Bismillahi tawakkaltu Allah bilang, yang baca tadi Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah cukupkan hajatnya, Allah buat dia pulang selamat. Makanya jangan remehin doa ya. Apa sedikit, doanya apa ya? Lagi apa gerak sedikit, ada doanya apa ya? Doa. Ustaz, kalau saya nggak hafal. Tadi doa ke rumah panjang banget Ustaz. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah, saya nggak hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, saya nggak hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim, saya nggak hafal. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah, saya nggak hafal. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, saya nggak hafal. Saya mau yang singkat, padat, jelas, dan ini powerful. Ada nggak Ustaz? Ada. Apa amalannya? Bismillah. Dah. Lah. Singkat, padat, jelas. Bismillah. Kalau nggak ngerti tadi ya, nggak hafal udah Bismillah. Bismillah. Share. Mikrofonnya di mana hadirin? Izin yang depan dulu silakan. Yang depan dulu. Yang depan dulu silakan yang depan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Ini tentang perceraian kita. Kan Dengan ibu siapa? Dari mana ibu? saya Sundari dari Blitar. Ibu? Sundari dari Blitar. Ibu Sundari dari Blitar. Silakan ibu. Kita kan pastinya di sini dan mungkin banyak suami kita yang pastinya nggak mengirim nafkah, nggak usah. Dan itu pun terkadang ada yang dijadikan sebagai alasan untuk minta cerai. Mungkin dari problem apa kita juga tahu. Terus mereka itu ada yang itu dengan lewat pengacara Ustaz. Dan itu kebanyakan ada juga yang suaminya itu tidak legal. Dan saya pernah mendengar kalau dengan seperti itu Ustaz, secara hukum memang itu cerainya sah. Tapi kalau suami tidak legal, secara hukum Ibu Sundari dan semua mungkin kalau ada pertanyaan yang mirip, semoga Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah bahagiakan dunia kita. Yang pertama dulu ya hadirin, konsepnya dalam Islam tuh gini. Kalau seorang laki-laki tidak bertanggung jawab baik lahir ataupun batin, selama 6 bulan dia tidak memberikan nafkah, maka seorang perempuan itu berhak untuk mengajukan daripada gugat cerai kepada suaminya, meskipun suaminya tidak ridha. Dan apakah berarti perempuan itu dilaknat? Jawabannya, kalau yang tadi itu masuk bagian dari uzur syar'i, perempuan boleh mengajukan gugatan perceraian pada suaminya karena suaminya tidak pernah bertanggung jawab, tidak ada kabar, dan yang lain sebagainya. Jadi hal itu apakah boleh? Jawabannya memang diperbolehkan dalam Islam, dan itu solusi saat nggak ada lagi solusi.
dan perempuan bisa memasrahkan kepada pengacaranya dalam bab itu. Namun kalau dia merasa bisa ada yang diperbaiki, silakan diperbaiki. Siapa tahu suami berubah jadi lebih baik jika itu memungkinkan. Jadi hal yang demikian diperkenankan dan bukan termasuk daripada perempuan durhaka kalau memang suaminya tidak bertanggung jawab. Sama kayak orang tua. Kalaupun orang tua bilang, kamu tuh anak durhaka, gara-gara kita mau taat sama Allah tapi orang tua kita gak support. Pas orang tua kita bilang, kamu mah anak durhaka, kalimat durhakanya gak sampai kepada anaknya karena yang dilakukan anaknya adalah sesuatu yang Allah sukai, misalkan. Jadi labelingnya tadi, suaminya bilang, saya gak ridho kamu ABCXZ, sedangkan misalnya dalam case posisi ini sang suami ternyata memang ada problematik. Ini PR-nya luar biasa. Itu jadi bagian solusi dalam Islam. Hadirin barakallahu fikum. Maaf, itu intinya Iya. Secara lahir secara suami itu kan nggak itu seperti itu lewat pengacara kan kebanyakan suami ada yang nggak tahu. Jadi kalau secara sepihak gitu. Ada yang berpendapat kalau secara hukum itu memang sah, tapi namun secara agama katanya tidak sah. Kalau istrinya nanti secara hukum sah, secara hukum sah, secara agama pun juga tetap sah. Jadi kalaulah nanti setelah masa iddahnya salah satu kuro perempuan beliau mau menikah lagi, nikahnya sah. Begitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi, silakan hadirin. Ke belakang mic-nya boleh? Silakan hadirin. Dari Kak siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah dari Indramayu. Silakan Kak Fatihah. Gak apa-apa, senyamannya aja Kak. Baiknya itu baiknya ngeduluin nikah dulu apa ngebahagiain orang tua dulu? Nikah dulu atau bahagiain kedua orang tua dulu. Kalau kita takut terjerumus kepada perzinahan, maka menikah itu solusi. Tapi kalau kita takut menikah kita belum bisa membahagiakan pasangan dan takutnya kita nanti malah gak bisa berkhidmat lebih, maka pilihan opsi membahagiakan orang tua pun juga gak apa-apa. Idealnya gimana? Ya sambil menikah, sambil pelan-pelan membahagiakan orang tua. Ini bukan tentang siapa yang nunggu kita di puncak sana, tapi kita menikah dengan siapa yang mau berjuang bersama-sama. Kalau memang beliaunya mau. Tapi kalau qadarullah masyafa'al, pilihan ini pilihan yang cukup sulit antara orang tua atau pasangan, maka orang tua lebih didahulukan karena surga kita ada di beliau semuanya. Begitukah? Barakallahu fikum. Semoga Allah kasih yang terbaik buat kakak dari Indramayu dan semua hadirin yang hadir dunia akhirat. Soal akhir mujud, ada pertanyaan lain? Silakan tadi Kak. Mic-nya ke belakang dulu, boleh? Mic-nya di mana mic-nya? Mic-nya di? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Estri Handayani dari Ponorogo. Mau bertanya Ustaz, pernah dengar di Instagram katanya kalau orang tua kita tidak pernah sholat, apakah benar doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka tidak tersampai untuk mereka? Terima kasih Kak dari Ponorogo. Semoga Allah memuliakan kakak dan kita semuanya dimuliakan Allah. Kalau orang tua kita nggak pernah sholat, emang benar ya doa kita tuh nggak nyampe sama mereka. Selama orang tua kita meninggalnya masih dalam keadaan muslim
Doa kita yang kita panjatkan untuk beliau sampai, sedekah-sedekah kita atas nama beliau sampai, wakaf kita kepada beliau juga sampai. Jadi kakak, selama orang tua kita wafatnya masih muslim, doain beliau. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang naik, makin naik, disuruh naik, surganya surga yang paling tinggi. Ditanya, kamu amalannya apa? Saya mah tahu diri, amalan saya nggak seberapa. Oh, ternyata begitu diulik, terdapat kalimat listighfari waladika. Dia derajat surganya makin naik di surga yang tinggi. Listighfar, karena istighfarnya waladika, anak-anak keturunannya. Jadi kita boleh nggak doain orang tua? Boleh. Minimal doanya Rabbighfirli wali walidayya kama, atau Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Barakallahu fikum. Mic-nya di mana? Silakan. Langsung pertanyaannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarnegara mau. Wah, masya Allah. Tetangga Wonosobo. Wonosobo ada Wonosobo. Assalamualaikum, berkah selalu keluarga besar dan semua dari kota manapun berkah selalu. Silakan Kak. Saya mau cerita tentang masalah keluarga tapi nggak tahu ini termasuk membuka aib apa bukan. Kalau sebelum lebaran bapak tiri saya sudah sakit dan akhirnya pas lebaran itu enggak. pas lebaran kenapa mama Sudah meninggal? pas lebaran itu 40 hari. Terus setelah itu belum lama ini adik saya itu banyak pikiran juga. Adik meninggal juga. Gimana bunda? Stres. Iya. Masih kecil. Yang ditanyakan? Saya ingat, saya melihat scroll TikTok ya Ustaz, bahwa ada Ustaz bilang bahwa di sama-sama mereka pasti ada orang yang tadi seperti itu. Saya cuma minta doanya semoga saya kuat Amin, amin, menjalani ini. amin Kak. Ibu, semoga Allah memuliakan, memberkahkan dan semua hadirin dimuliakan Allah. Di antara di sebuah rumah tangga itu nanti pasti ada deh satu anak yang beliau diizinkan Allah menjadi pengangkat derajat keluarga itu. Dan orang itu insya Allah kita semua yang menjadi. Hidup kita tuh gak ada yang mudah. Pasti akan ada ujian dari kakak, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, atau bahkan pasangan orang yang sangat dekat sama kita. Tapi pakai rumus ini di template dimanapun kita berada. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit, Allah bagi kemudahan yang terus berdatangan. Kakak, ibu, semoga Allah bahagiakan, Allah mudahkan, dan semua hadirin dari masalah-masalah berat yang lagi kita pikul, semoga Allah ringankan semuanya insya Allah. Jangan minta masalah yang mudah, mintalah pundak yang kuat. Share. Diulang ya. Diulang. Kalimat sederhana banget. Kalimatnya gini: jangan meminta ringannya masalah, mintalah pundak yang kuat. Karena Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita dititipi di suatu kondisi, Allah gak pernah menaruh kita di kondisi yang gak pernah bisa kita atasi. Pundak yang kuat membuat kita mampu memikul beban lebih berat.
semangat, Allah akan ringankan yang tadinya berat, karena beban pundak semakin kuat. Udah. Tadi mikrofonnya sampai belakang, silakan. Gantian ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka dari Kediri. Ustadz mau bertanya. Iya, dari Kak siapa? Dari mana? Rizka dari Kediri. Kediri, Jawa Timur. Masya Allah. Silakan Kak Kediri, dari Kak Rizka dari Kediri. Ustadz mau tanya, kan ada teman saya yang tanya ke misal dia itu punya suami di rumah, terus merantau ke Hong Kong kan bertahun-tahun Ustadz, terus dia itu nggak pernah dinafkahi lahir dan batin. Apakah nanti kalau pulang harus ijab kabul lagi? Apakah kalau pulang harus ijab dan kabul lagi? Orang yang merantau cukup lama, tiga kondisi. Satu, selama suaminya tetap memberi kewajibannya, atau kalau dia tidak memberi dari kewajiban nafkah, istrinya ridho atas kondisi itu. Yang kedua, jika suami ini tidak pernah sekalipun mentalak istrinya, lalu istrinya ini sudah ridho, kuncinya itu ya. Dan yang ketiga, jika mereka memang hubungannya juga masih sah sebagai suami istri, komunikasi terjalin baik dan semuanya masih fine-fine aja, suami juga ngurus anak-anak di rumah, membesarkan 3, 4, 5 orang anaknya dengan kebahagiaan, beliau pulang tidak harus akad ulang. Tidak harus akad ulang, karena statusnya masih menjadi istri yang sah. Jadi tidak harus akad ulang. Meskipun bertahun-tahun, setahun, 2 tahun gak pernah ketemu, iya, tetap menjadi istri yang sah. Begitu. Barakallahu fikum. Silakan Kak, mikrofonnya di mana hadirin? Yang di sini kelihatan apakah halingan tiang? Oh iya, boleh Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Habis ini, Kak. Dari Kendal. Ibu siapa dari Kendal? Bu Is dari Kendal. Silakan Ibu Mau tanya, Is. apa hukum dari pemilik emas yang dipinjamkan pada teman terus digadaikan? Pemiliknya, hukumnya. Apa hukum pemilik emas minjemin teman emas, lalu teman ini gadein emas tersebut? Begitu Ibu, maaf. Iya, pemiliknya tahu. Hukumnya. Beliau minjemin emas, lalu orang itu menggadaikan. Prinsip pinjam meminjam, apapun yang dipinjam wajib dikembalikan. Kalau punya hutang wajib dibayar. Jangan sampai udah jalan-jalan ke Makau, kemana ternyata hutangnya belum dilunasi. Kalau minjemnya emas, balikinnya emas. Minjem 5 gram, balikin 5 gram. Loh, tapi kan 5 gram yang dulu dia pinjami itu waktu harga 5 juta. Sekarang 5 gram, 1 gramnya 2 juta, 10 juta, naik 2 kali lipat. Iya, karena dulunya pinjam emas, balikinnya juga dengan emas. Jangan mentang-mentang pinjamnya dulu emas, balikinnya pakai dolar. Maunya waktu zaman dulu minjem, ya kalau minjemnya belum lama. Kalau minjemnya tahun 74, zaman emas 1 gram tuh masih berapa ribu rupiah. Masa iya pulanginnya harganya demikian? Disesuaikan dengan kurs harga gram-graman emas di hari ini saat dia membayar, karena minjeminya pakai emas, pulanginnya juga pakai emas. Dan sekali lagi, nggak bisa juga kalau minjemin pakai uang, minta dikembaliinnya pakai emas, karena dulu minjeminnya pakai uang. Emang paling aman kalau memang kita mau minjamkan, pinjamin aja dalam bentuk emas agar nanti dikembalikan juga dalam bentuk
emas, menahan inflasi tadi. Tapi ingat selalu ya, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang gak enakan, saya mau kasih tahu ini, gak minjemin uang itu gak dosa. Kadang-kadang, iya kan? Ingat ya, untuk mbak-mbak, kakak-kakak, ibu-ibu yang gak enakan kalau ada kawan meminjam, gak minjemin uang itu gak dosa. Kadang-kadang ada persahabatan yang lebih mahal harganya, harus dijaga, karena takut kalau kita minjemin uang nanti persahabatannya jadi rusak. Belum lagi kadang-kadang minjemnya nangis-nangis, pas nagihnya ngemis. Ada yang begitu. Bukan di sini. Intinya itu ya hadirin. Barakallahu fikum. Tadi dari sini hadirin tadi. Silakan Kak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eti dari Madiun Ustaz. Salam kenal Je. Saya mau tanya, saya kan pernah lihat konten Islamik di sosmed itu. Ada yang menjelaskan katanya ketika sholat itu apakah benar kita tidak boleh memejamkan mata. Sedangkan dengan cara memejamkan mata, saya itu lebih bisa khusyuk gitu Ustaz. Terus satu lagi katanya untuk wanita yang berambut panjang, katanya ketika sholat tidak boleh diikat rambutnya. Apakah benar? Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu. Yang kedua dulu aja. Tentang mengikat rambut, memang ada hadis spesifik. Hadisnya sebaiknya menghindari punuk unta. Itu memang ada hadisnya spesifik demikian. Tapi kan kita berproses, jamaah jangan langsung begini dong ya. Wah, Ustaz nyindir saya nih. Enggak nyindir. Memang itu spesifik tuh ada riwayatnya demikian. Sebaiknya dihindari punuk unta. Terus diapain? Digerai atau diikat di bagian leher. Itu diikat tuh boleh, tapi di bagian leher yang tidak terlihat cepolan punuk unta, seperti punuk unta. Hadisnya ya jamaah pasti paham lah, bisa dicek sendiri di. Aduh, kalau tanya kitab saya nggak ngerti kitabnya Ustaz. Tanya Google bisa, tanya DeepSeek bisa. Kalau ChatGPT kan di sini diblokir kan. DeepSeek, DeepSeek, DeepSeek itu kayak ketika aja emang gini ya, itu jamaah paham lah tentang dalilnya hal itu. Terus yang pertama tentang menjamin mata, boleh nggak? Dua pendapat. Ada yang mengatakan cukupkan dengan mata terarah ke sejadah, fokus. Kalau misalkan yang kedua, ada pendapat juga yang mengatakan tidak mengapa jikalau dia melihat lalu ada ornamen-ornamen yang membuat dia pikirannya nggak khusyuk, maka boleh. Bahkan kalau kita di depan Ka'bah, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Engkau panggil haji dan umrah ya Allah. Itu kita boleh sholat mandangin Ka'bah, lihat Ka'bah di depan gitu boleh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua haji dan umrah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini di luar topik, tapi kalau jamaah punya kesempatan bisa haji dari Hong Kong, jamaah haji dari Hong Kong aja. Kenapa? Karena kalau dari Indonesia antrinya Wonosobo aja Jawa Tengah 35 tahun. Itu Wonosobo, nggak tahu kalau Makassar atau mungkin tempat yang lain gitu. Tapi Wonosobo 35 tahun.
Makanya kalau jamaah punya kesempatan bisa berangkat haji dari Hong Kong, berangkat aja dari Hong Kong. Mungkin bisa langsung berangkat, itu mahal sekali. Silakan ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi habis ini ya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina dari Cirebon. Ustaz, saya mau nanya, misalnya kalau kita pengen umroh, apa itu wajib kekal dulu? Misal orang tua dulu nggak mampu ngekal. Kekal itu maksudnya akikah. Akikah. Terus misal misal kita orang tua dulu nggak mampu buat ngekek kita. Kan sekarang kita mampu ya, boleh apa enggak itu kalau kita kekal sendiri? Terima kasih Bu. Kata Nabi SAW, akikahi anakmu di hari ke-7. Riwayat lain tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Riwayat lain tak mampu hari ke-21. Kata ulama, kalau orang tuanya nggak mampu, maka tunggu sampai dia mampu, dan itu sebagai tebusan. Tanggung jawabnya kepada siapa? Orang tua. Kita tidak menjadi soalan kalau kita nggak bisa, karena soalan harta. Tapi kalau satu hari Allah lebihkan rezeki, kita mampu kekahin diri kita sendiri, maka kita boleh mengakikahi, diri sendiri. Kalau yang jadi pertanyaan, umroh dulu atau akikahin diri sendiri, mampu dua-duanya, silakan dua-duanya. Mampu salah satunya, boleh akikahin diri sendiri atau umroh, pun boleh umroh dulu baru mengakikahi diri sendiri. Tapi pada prinsipnya akikah bukan tanggungan kita, tapi akikah itu tanggungan orang tua. Jadi kalau kita mau umroh, umroh aja. Mudah-mudahan kapan waktu kita umroh bareng ya jamaah, bareng sama Haastur insyaallah. Berkah. Tadi sampai mana? Oh, yang sebelah sana. Silakan hadirin. Warahmatullahi wabarakatuh.